Nah, tadi saya kan sempat singgung terkait tahapan-tahapan dari penyusunan evaluasi Renstra itu sendiri, bahwa itu tadi ada persiapan, bahwa mungkin kita bisa mengumpulkan data-data dari 4 tahun atau 5 tahun terakhir dari periode Renstra. Kemudian kita yang kedua itu adalah tahapannya melakukan analisis data, di mana ada dua analisis yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu adalah analisis kinerja pembangunan. Analisis kinerja pembangunan ini merupakan penilaian secara sistematis mengenai hasil capaian kinerja yang tadi sudah saya sampaikan juga, itu terkait sasaran strategisnya, sasaran programnya, sasaran kegiatan, dan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan yang menghambat pencapaian kinerja. Jadi kurang lebih untuk analisis kinerja pembangunan ini kita membahas capaiannya, bagaimana target yang telah ditentukan selama 5 tahun itu apakah tercapai atau tidak. Kemudian apabila tercapai, apakah faktor pendukungnya, dan apabila tidak tercapai, apakah faktor penghambatnya. Nah, kemudian di analisis data yang kedua itu adalah analisis bidang pembangunan, di mana analisis bidang pembangunan ini merupakan penilaian relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan atau keberlanjutan atas penentuan nilai intervensi dari kebijakan, program, dan kegiatan yang kita susun pada rencana pada periode sebelumnya. Nah, kalau tadi analisis kinerja pembangunan membahas terkait capaian, kalau di analisis bidang pembangunan ini, kita lebih membahas terkait substansinya. Apakah sasaran strategi, sasaran program yang kita capai itu apakah sudah koheren, sudah relevan, sudah efektif, efisien dari segi anggaran maupun sumber dayanya. Jadi dua hal analisis inilah yang akan kita kaji dalam penyusunan evaluasi Renstra. Nah, kalau kita kupas lagi satu demi satu, analisis kinerja pembangunan tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa analisis untuk mengukur kinerja sebagai dasar evaluasi untuk mengukur kinerja kebijakan program kegiatan dengan membandingkan antara capaian kinerja. Mungkin pada slide ini Bapak Ibu bisa melihat misalnya contoh. Di sini adalah indikator nilai evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi atau PMPRB, di mana dari tahun 2020 sampai 2024 pada kementerian ini hanya pada tahun 2023 yang mencapai target, yaitu 106,83 dari targetnya 94. Jadi dari realisasi ini bisa kita lihat apakah target ini sebenarnya sudah sesuai, apakah target ini keberhasilannya bisa kita capai. Kalau misalkan kita lihat dari data tersebut masih sulit untuk yang dicapai, bisa kita gambarkan atau kita deskripsikan apa sih yang membuat target ini untuk sulit dicapai. Kemudian untuk menjadi dasar penyusunan target atau indikator di penyusunan Renstra pada tahun berikutnya. Kemudian langkah-langkah dalam analisis kinerja pembangunan ini terdapat 4 langkah Bapak Ibu sekalian. Pertama itu dengan mengidentifikasi kondisi aktual, itu kita melihat data atau data dari fakta yang memang terjadi di kementerian lembaga, kemudian membandingkan dengan target. Kemudian tadi yang saya sebutkan, kita mereview kira-kira apa nih faktor pendukung atau keberhasilan atau penghambat dari analisis kinerja kita ini. Kemudian selanjutnya kita menentukan tindak lanjutnya. Nah, kemudian kalau di analisis bidang pembangunan, tadi disebutkan bahwa dari segi pengertiannya kita ingin melihat secara substansi, apakah melihat penilaian apakah relevan, apakah koheren, efektivitas, dan efisiensi. Nah, kebetulan CCG saat mendampingi kementerian lembaga dalam penyusunan evaluasi Renstra dalam menganalisis bidang pembangunan, kami mencoba menggunakan pendekatan evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Stafel BIM dan Korin 2014, di mana CIPP itu adalah konteks, input, proses, produk. Jadi
dari pengertian analisa bidang pembangunan, kira-kira kita dapat memetakannya dari teori Stafelbeam ini, di mana evaluasi konteks itu merupakan evaluasi yang dilakukan untuk melihat dari aspek relevansinya. Tadi kalau Bapak Ibu ingat kan, dari pengertiannya ada ya relevansi, koherensi, kemudian efektivitas, efisiensi, dan dampak keberlanjutan. Nah, itu dari segi konteks, kita ingin melihat uh, renstra kita ini atau rencana kita ini dari aspek relevansi dan koherensi. Kemudian untuk evaluasi inputnya, karena ada CIPP, konteks, input, proses, dan produk. Nah, dari segi input kita melihat dari aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Sumber daya itu bisa sumber daya manusia, bisa juga dari anggarannya, beserta sarana dan prasarana. Karena seperti pengalaman kami juga di beberapa kementerian bahwa di saat dilakukan evaluasi memang pada saat melakukan evaluasi input memang merupakan salah satu kendala atau penghambat, misalnya kurangnya sumber daya manusia sehingga sulitnya tercapai sebuah sasaran tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada evaluasi proses yang merupakan evaluasi yang dilihat dari aspek efektivitas pelaksanaan dari kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis, program, dan kegiatan yang telah direncanakan. Nah, dari proses ini kita ingin melihat apakah kegiatan-kegiatan yang kita turunkan dari sasaran-sasaran yang sudah kita rencanakan ini sudah efektif atau malah sebenarnya tidak bisa efektif atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa diselesaikan 1 tahun sedangkan kita sudah men-set target ini per tahun. Jadi hal-hal itulah yang akan perlu kita highlight atau dijadikan acuan atau pedoman pelajaran untuk kita penyusunan target sasaran untuk periode Renstra berikutnya. Kemudian yang terakhir itu adalah evaluasi produk yang merupakan evaluasi yang dilakukan untuk melihat dari aspek dampak serta keberlanjutan dari pencapaian sasaran strategis, program, dan kegiatan. Jadi untuk melihat apakah setelah dilaksanakannya sasaran ini dampaknya itu seperti apa kepada stakeholder, apakah memberikan manfaat atau keberlanjutan untuk proses yang lainnya. Nah, maka dari keempat proses ini atau dari keempat evaluasi ini, kita dapat memetakan yang mana yang dibutuhkan pada analisis yang kedua, yaitu analisis bidang pembangunan. Jadi dapat diingat Bapak Ibu ada dua analisis. Yang pertama itu adalah analisis kinerja pembangunan, di mana kita membandingkan antara target dan realisasi, kemudian apa saja faktor penghambat, pendukung, serta menentukan tindak lanjutnya. Kemudian yang dianalisis kedua, analisis bidang pembangunan, kita melihat apa apakah sudah relevan, sudah koheren, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Nah, kedua analisis inilah yang akan menjadikan agar Renstra ke depannya itu lebih dapat dicapai atau lebih menyeluruh. Mungkin seperti itu materi yang bisa saya sampaikan untuk siang kali ini. Mungkin